Renungan pada hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di pojok sebuah rumah, seorang anak duduk menangis mendengar ayah dan ibunya bertengkar hebat. Pertengkaran ini terjadi karena sang ayah selingkuh dengan perempuan yang lain. Sang anak yang mendengar hal itu hanya bisa menangis, tidak tahu apa yang akan terjadi kelak apabila kedua orang tuanya benar-benar bercerai. Di tempat lain diceritakan seorang gadis remaja yang putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi orang tua untuk menyekolahkannya. Dalam pergaulan sehari-hari, anak itu menjadi seorang pribadi yang minder dan dia merasa asing di antara teman-teman sebayanya. Saudara-saudari yang terkasih, situasi pandemi COVID-19 mengancam kehidupan manusia di zaman ini. Banyak masyarakat dunia yang mengalami penderitaan, perekonomian yang merosot, pengangguran yang besar-besaran, ruang gerak manusia semakin hari semakin terbatas, kemiskinan yang semakin meningkat, wabah penyakit semakin merajalela, kematian, dan bahkan di tengah situasi yang demikian, iman manusia akan Tuhan semakin kendor dan dipertanyakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi penderitaan seperti di atas, banyak orang mulai bertanya, "Di manakah Engkau, Tuhan? Mengapa kami mengalami salib penderitaan ini? Mengapa salib ini sangat berat?" Dan akhirnya manusia pun saling menyalahkan. Yesus memberi suatu pengajaran kepada kita bahwa Dia memberikan suatu pengharapan akan hidup yang lebih baik apabila kita sudah melalui penderitaan itu. Pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya disalib adalah menjadi jaminan bahwa apapun penderitaan kita, asal kita percaya, pastilah akan membawa suatu keadaan yang lebih baik dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberitahukan bahwa penderitaan itu akan selalu ada. Yesus berkata, "Dengarlah dan camkanlah. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Ketika para murid mendengar perkataan Yesus itu, mereka tidak mengerti apa maksud yang disampaikan oleh Yesus. Dan mereka juga tidak berani bertanya apa arti perkataan Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukan yang pertama, tetapi pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya ini sudah berlangsung 2 kali. Namun para murid belum juga mengerti apa maksud dari pemberitahuan ini. Dalam pemahaman para murid, Yesus itu adalah seorang Mesias. Dia seorang penyembuh. Dia seorang yang penuh belas kasih dan bisa membuat mukjizat. Maka ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, para murid tidak mengerti. Sebelum perikop Injil pada hari ini, diceritakan Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Pada saat itu, semua orang yang hadir di sana takjub. Mereka terpesona, mereka kagum bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat. Pada saat itu, semua orang yang ada di sana penuh dengan sukacita. Sehingga ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, mereka tidak mengerti. Dan ketika itu juga mereka tidak berani bertanya tentang perkataan Yesus.
Seorang bijak Rahner menyatakan hubungan antara Allah dengan manusia ciptaannya. Allah itu digambarkan sebagai seorang bapa dan manusia itu sebagai anak-anaknya. Rahner mengatakan bahwa Allah yang adalah Bapa itu senantiasa menemani, mendampingi, dan melindungi anak-anaknya dalam situasi yang penuh kegelapan dan penderitaan. Allah menerangi mereka ketika mereka menjalani situasi sulit itu. Saudara-saudari yang terkasih, Henry Nouwen juga dalam doanya mengatakan demikian. Sedikit demi sedikit aku menyadari bahwa aku ingin kau lihat. Aku ingin diam di bawah tatapan matamu yang penuh kasih. Dan aku ingin tumbuh menjadi kuat dan lembut di matamu. Allah dipandang sebagai Bapa yang membantu manusia untuk menerjemahkan penderitaannya sebagai sebuah hal yang mendidik, yang mendewasakan, dan akhirnya membawa berkat yang luar biasa bagi manusia itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, orang tua tidak selalu menuntun, menggendong anak-anak mereka. Ada kalanya orang tua akan membiarkan anak itu berjalan sendiri. Dan dengan demikian, akhirnya anak itu menjadi seorang pribadi yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang tumbuh menjadi seorang pribadi yang mempunyai daya juang yang tinggi dan juga mandiri. Yesus dalam pemberitahuan yang pertama menyatakan salib itu adalah jalan keselamatan. Setiap orang yang mau mengikutinya harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti dia. Jalan keselamatan tidak mungkin tanpa salib. Tuhan Yesus memberikan makna yang indah pada penderitaan dan salibnya. Salibnya memberikan penebusan. Salibnya menyembuhkan luka-luka akibat dosa manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika salib itu datang, mari kita belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah memberi contoh kepada kita dalam jalan salibnya. Ia menjalani penderitaannya, salibnya dengan setia, dengan sabar dan tuntas. Maka percayalah bahwa salib kita itu akan terasa ringan apabila kita mempersatukan salib kita di dunia ini dengan salib Kristus sendiri. Sebab salib Kristus itu sendiri adalah salib kemenangan dan kemuliaan. Bersama Kristus kita percaya bahwa tidak ada air mata tanpa rahmat, tidak ada beban tanpa berkat, dan tidak ada kesulitan tanpa solusi. Mari kita bertanya kepada diri kita, kepada keluarga kita masing-masing. Salib atau penderitaan apa yang saat ini sedang kami alami dalam keluarga? Apakah suami yang kurang bertanggung jawab dalam keluarga? Apakah istri yang kurang mampu mengontrol keuangan keluarga? Atau anak-anak yang kurang peduli dengan kedua orang tuanya? Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam penderitaan kita kurang mampu memahami maksud Tuhan. Kita pun terkadang seperti para murid. Kita bertanya dan tidak tahu apa makna dari salib atau penderitaan yang datang dalam keluarga kita. Mari kita satukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Berusaha untuk bersyukur, bersuka cita, karena kita boleh mencicipi sedikit dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Akhirnya kita akan bisa mencari kehendak Tuhan atas penderitaan kita. Dalam setiap peristiwa kehidupan kita, Allah pasti mempunyai rencana yang akan kita lihat indah pada waktunya. Salib akan memurnikan motivasi hidup kita. Salib akan meneguhkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa sampai pada jalan keselamatan. Salib akan memurnikan cinta kasih suami istri, hubungan atau relasi antara orang tua dengan anak-anak. Salam kasih persaudaraan dalam Kristus. Semoga amin.